Selamat siang, saudara. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya, Nila Irda. Kami akan menyajikan beragam informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, saudara. Seorang pelajar SMP di Kabupaten Wajo berinisial AH 13 tahun meninggal dunia seusai dipukul rekannya pada Rabu 16 Februari lalu. Pelaku yakni MU 14 tahun. Pemukulan ini terjadi di depan SMP Negeri 3 Belawa, tempat keduanya bersekolah. Pemukulan ini diduga bermula dari masalah stiker motor yang dicabut oleh korban. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait adanya siswa SMP yang dipukul temannya hingga meninggal dunia ini, sudah ada wartawan Tribun Timur, Hardiansyah Abdi Gunawan yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Selamat siang, Hardi, silahkan dengan laporan Anda. Oke, terima kasih. Seperti yang disampaikan bahwa siswa yang pertama wajib secara kemarin di mana pelaku kasus yang besar ini datang ke tempat korban AH datang untuk mendiskusi stiker yang ada di motor. Ini pun naik hitam lantaran kelakuan AH juga walaupun warga AH banyak sekali saja dan sekali di belakang seperti belakang rumah. Setelah kejadian itu, kedua anak sekolah tersebut yang ikut kelas 3 itu kembali ke rumah masing-masing. Pada sore harinya, AH merasa mual dan sempat mereka lalu pihak orang tua korban membawa AH ke salah satu klinik kesehatan yang ada di Jakarta. Dan pada saat sementara perawatan klinik tersebut, langsung dinyatakan meninggal dunia. Pasca kejadian pasti informasi bahwa AH meninggal dunia dipukuli temannya, pihak kepolisian bergerak mendatangi TKP, mengambil tindakan. Baik, Hardi, mohon maaf saya potong sebentar, bisa diperjelas lagi karena dari sini audio Anda tidak terdengar dengan baik. Halo. Baik, Hardi, silakan dilanjutkan dengan laporan Anda. Ya, baik. Pasca kejadian bahwa korban diketahui meninggal dunia, kemudian pihak kepolisian pun mendatangi TKP dan mengambil sejumlah keterangan saksi. Berdasarkan keterangan saksi yang dihimpun oleh pihak kepolisian bahwa diketahui rekan AH yang melakukan pemukulan tersebut berada di Kabupaten Sidrap sehingga dilakukan penjemputan oleh pihak kepolisian dan pada Kamis kemarin sudah diamankan di Mapolres Wajo. Lantaran pelaku MU ini berusia 14 tahun atau di bawah umur, pihak kepolisian pun melakukan langkah-langkah khusus untuk melakukan penyidikan terhadap terhadap pelaku. Proses penyidikan pun sudah sementara berlangsung di Mapolres Wajo dengan tetap berkoordinasi dengan Badan Permasyarakatan atau BAPAS di Kabupaten Bone mengingat pelaku berstatus di bawah umur. Pihak kepolisian sendiri pun menyangkakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pelaku dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, pasca kejadian ini, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo pun cukup menyesalkan hal tersebut. Seperti itu, rekan. Baik, demikian informasi saudara dari Hardiansyah Abdi Gunawan, wartawan Tribun Timur. Dan untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah ada wawancara dengan Kapolres Wajo AKBP Muhammad Islam Amrullah. Berikut liputannya untuk Anda. Kronologis diawali dengan kesalahpahaman di mana korban melepas stiker yang berada di sepeda motor pelaku. Kejadian ini pada pukul 13.00 WITA di depan SMP 3 Belawa. Karena merasa tidak terima, pelaku langsung melakukan pemukulan terhadap korban 2 kali di wajah dan di belakang telinga.
Setelah itu pada sore harinya korban mual dan muntah-muntah serta dibawa ke klinik Muhajir di Kabupaten Sidrap. Kurang lebih sore hari korban meninggal dunia di dalam perawatan di klinik tersebut. Dari keterangan saksi diperoleh bahwa tersangka berada di Kabupaten Sidrap. Polisi mengamankan dan menangkap pelaku di Kabupaten Sidrap untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan di Polres Wajo. Pada saat ini pelaku sudah dilakukan penyidikan dengan koordinasi dengan Bapas, di mana pelaku berumur 14 tahun, yaitu di bawah umur. Kepadanya disangkakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Tersangka dengan pelaku merupakan satu sekolah di salah satu SMP di Kabupaten Wajo. Sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa, namun berdasarkan keterangan saksi, korban sering mencabut stiker sepeda motor sehingga pelaku kesal dan melakukan pemukulan terhadap korban. Di tengah masyarakat Aceh khususnya Abdia yang kesulitan mendapatkan minyak goreng bahkan rela antri berjam-jam, Bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim justru berinovasi mengolah biji kelapa sawit minyak goreng secara manual. Minyak goreng ini masih dalam skala uji coba. Pekerjaan membuat minyak goreng dari tanda buah segar kelapa sawit selain bisa dilakukan secara manual, nantinya juga bisa menggunakan mesin atau alat bantu lainnya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait olahan minyak goreng dari kelapa sawit, karya dari Bupati Abdia ini, sudah ada wartawan Serambi News Rahmat Saputra yang akan melaporkan selengkapnya untuk Anda. Rahmat, selamat siang, silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang, Rahmat, silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang, rekan Nila. Oke, Rahmat. Baik, Rahmat, kami mendengar audio Anda dengan baik. Silakan dengan laporan Anda selengkapnya terkait bagaimana inovasi minyak goreng yang dilakukan oleh Bupati Abdia ini. Untuk diketahui bahwa Bupati Abdia ini memang adalah sosok yang kreatif dan inovatif. Bahkan selain memang hal-hal seperti ini, Bupati Abdia ini juga sering melakukan inovasi-inovasi yang sifatnya membantu para petani. Nah, jadi inovasi yang dilakukan Akmal ini adalah sangatlah sederhana, yaitu yang proses awalnya itu adalah mengambil buah tandan segar TBS kelapa sawit, lalu dipotong-potong kecil, selanjutnya direbus sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya setelah direbus maka dihancurkan. Setelah dihancurkan keluarlah minyak. Setelah menghasilkan minyak itu untuk memisahkan kadar air dengan minyaknya ini lalu dimasak. Jadi setelah dimasak inilah bisa langsung digunakan seperti itu. Memang proses ini jika melakukan manual memang membutuhkan waktu berjam-jam. Tapi kalau sudah memiliki alat seperti contoh untuk memasak tandan buah segarnya, kalau memang ini dilakukan dengan apakah itu dengan kompor gas atau dengan skala katakanlah sudah mandiri, maka membutuhkan waktu hanya 2 jam atau 3 jam sudah langsung menjadi minyak seperti itu. Oke, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, terkait inovasi yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Aceh Barat ini, sudah terhimpun wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami. Berikut liputannya untuk Anda. Biasanya, ini dia ambil sawit, dibrondolkan, direbus, udah lunak, ditumbuk sedikit, ambil airnya. Setelah airnya itu akan sekitar setengah jam, nggak sampai itu akan muncul lapisan di atasnya seperti lemak. Ambil lemak itu masak kira-kira 20 menit jadi minyak. Selesai aja.
Kemarin itu dipisahkan kemarin itu. Kalau ya sudah jadi minyak, kalau ingin warnanya bening, harus penyaringannya lebih rapi. Kalau minyak biasa, dia warna agak kemerahan, agak warna merah, ya nggak apa-apa. Kalau kita untuk pakai sendiri, kalau mau dijual kayak bimoli, penyaringannya harus bagus. Nah, cuma masalahnya sekarang kita kalau saya kemarin itu kan bikin dengan tangan semua. Nah kalau memakai alat bantu itu bisa banyak. Ya satu hari itu kalau satu orang pekerja bisalah bikin satu drum. Dijual kayak bimoli, penyaringannya harus bagus. Nah, cuma masalahnya sekarang kita kalau saya kemarin itu kan bikin dengan tangan semua. Nah kalau memakai alat bantu itu bisa banyak. Ya satu hari itu kalau satu orang pekerja bisalah bikin satu drum. Nah, gampang lah itu. Nggak serumit bikin minyak kelapa lah. Lebih gampang. Berarti alat yang dibutuhkan berarti cuma wajan? Wajan, brondol dari tandan bikin jadi brondol. Diluruhkan lah, pakai besi aja udah. Minyak goreng yang harga ketentuan pemerintah Rp14.000 hingga saat ini, saudara, diketahui masih menjadi topik hangat. Masih banyak warga yang kesulitan untuk membeli minyak murah tersebut. Seperti di Majalengka, warga rela mengantri berjam-jam di sebuah supermarket hanya demi membeli minyak goreng dengan harga murah. Fenomena ini, satu diantaranya terjadi di supermarket di Jalan Raya Lanut Sugiri Sukani di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka menjelang siang hari. Untuk informasi selengkapnya terkait bagaimana antrean warga di Majalengka kala membeli minyak goreng ini, ada Eki Yulianto, wartawan Tribun Cirebon, yang akan melaporkan secara langsung di sana. Selamat siang Eki, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat siang Nila, selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa langkanya minyak goreng di pasaran, khususnya di Majalengka, diduga memang benar adanya. Hal itu setelah saya melihat langsung adanya puluhan warga yang rela antri berjam-jam demi membeli minyak goreng dengan harga murah. Nah, salah satunya terjadi di supermarket di kawasan Jalan Raya Lanut Sugiri Sukani di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Nah, di sana puluhan orang didominasi emak-emak mengantri di kasir supermarket tersebut. Mereka hendak membayar minyak goreng yang air-air ini memang sulit didapat. Terlihat satpam supermarket pun dibuat sibuk ya, mengatur antrian hingga menjadi dua baris menuju dua kasir yang tersedia. Nah, menurut penuturan sejumlah warga, mereka harus datang pagi-pagi atau 2 jam sebelum supermarket tersebut buka pada pukul 8 pagi. Jika kelewat sedikit saja, bisa dipastikan warga harus rela mendapatkan antrian panjang untuk mendapatkan minyak goreng tersebut. Nah, bahkan sejumlah warga juga harus rela meninggalkan sedikit pekerjaannya ya demi mendapatkan minyak goreng. Salah satu warga yang berhasil saya wawancarai bernama Imah, warga desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi, mengaku dia datang sudah sejak pukul 6 pagi ya. Dia baru bisa membeli minyak goreng kemasan sekitar pukul 8 pagi atau saat supermarket buka. Nah, setelah mengantri sekitar 2 jam, Imah juga mengaku hanya bisa membeli 1 bungkus minyak goreng dengan kemasan 2 liter. Harga minyak goreng kemasan tersebut dihargai Rp28.000 atau sesuai ketentuan pemerintah. Nah, sementara menurut buyer supermarket tersebut bernama Mila Aryani, bahwa setiap hari di tempat ia bekerja menyediakan 100 hingga 200 karton minyak goreng. Pihaknya pun memastikan belum ada kelangkaan seperti yang sedang dirasakan masyarakat akhir-akhir ini. Namun yang membedakan memang ketersediaan minyak goreng yang ada setiap harinya selalu ludes terjual dalam jangka waktu hanya 1-2 jam saja. Adapun untuk mengantisipasi adanya warga yang membeli minyak dalam jumlah banyak, pihak supermarket
terus melakukan imbauan kepada warga yang datang. Selain itu, pihak supermarket juga melakukan hal unik. Salah satunya mencelupkan jari kepada warga seperti ketika momen pemilu ya. Nah, setiap warga yang sudah membayar di kasir diharuskan menyelupkan salah satu jarinya ke tinta yang sudah disediakan. Hal itu untuk mencirikan bahwa warga yang sudah membeli minyak goreng di hari itu tidak bisa membeli kembali di hari yang sama. Nah, hal itu pun tampaknya cukup direspon baik ya oleh warga, sehingga tidak ada warga yang curang membeli dalam jumlah banyak. Nah, sementara itu dugaan penimbunan minyak goreng di Majalengka mencuat setelah salah satu pemilik toko grosir di Majalengka yang berhasil saya wawancarai bernama Ade mengatakan bahwa pasokan minyak goreng sebenarnya lancar, hanya saja jika atau barang baru datang, stok minyak tersebut langsung ludes terjual. Kondisi seperti itu membuat Ade menduga kemungkinan ada praktek penimbunan. Dugaan ada penimbunan juga diungkapkan sejumlah warga lainnya ya, salah satunya Wandi, warga Majalengka Wetan. Nah, dia mengatakan atau menduga ada oknum yang menimbun minyak goreng sehingga menjadi langka ya. Dugaan-dugaan itu maka diharapkan dapat direspon cepat pemerintah sehingga masyarakat tidak lagi kerepotan memenuhi kebutuhan minyak goreng. Demikian inilah laporannya. Oke, Eki Yulianto, wartawan Tribun Cirebon, saudara melaporkan terkait bagaimana antrian panjang, fenomena antri untuk mendapatkan minyak goreng. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, ada wawancara dengan buyer supermarket dan juga seorang warga. Berikut liputannya untuk Anda. Iya Pak, lagi antri minyak goreng ya di Sriato Serba Jatiwangi. Sudah berlangsung selama 2 minggu sih. Alhamdulillah untuk stoknya kita tersedia tiap harinya. Biasanya sih kita buat antisipasi biar orang nggak terus-terusan gitu ya balik dalam satu waktu gitu. Jadi kita mungkin menandai dengan tinta ya di jarinya gitu. Kalau kita lagi ready stock di gudangnya sih bisa 100 sampai 200 karton kita keluarin gitu. Tapi setiap hari di sini ada, harus pagi-pagi. Kesininya suka jam 7, kan ini dibukanya jam 2. Nungguin. Ibu beli berapa kilo, Bu? Jatahnya harus 2 liter. Harus 2 liter. Setiap hari, jadi kalau mau perlu harus ke sini. Kalau setengah 8 juga nggak apa-apa, yang penting nunggu gerbang dibuka jam 8. Jadi nanti begitu itu dibuka langsung dapat. Sekarang paling takut kehabisan deh. Iya. Nunggu jam 8 pokoknya kalau gerbangnya dibuka. Tapi kalau ini udah kebagian juga masih ada sih, yang ini mah masih ada stoknya. Kemungkinan jam 9 gitu udah nggak. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Anak kedua Gibran Rakabuming Raka Lalembah Mana sedang menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Kota Solo. Namun, tak semua orang kemudian bisa diizinkan untuk menjenguk cucu ketiga Presiden Joko Widodo itu. Bahkan, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang sedang berada di Solo pun tak diperbolehkan atau belum bisa menjenguk Lalembah Mana. Sakitnya Lalembah Mana ini membuat Wali Kota Solo Gibran bahkan harus absen dari sejumlah agenda Wali Kota. Untuk informasi selengkapnya ada Agil Tri Setiawan, wartawan Tribun Solo yang akan memberikan laporan lebih lengkapnya untuk Anda, saudara. Halo, selamat siang Agil, silahkan dengan laporan lengkap Anda. Ya, selamat siang Nila dan Tribuners. Anak kedua dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yaitu Lalembah Mana, saat ini tengah sakit dan dirawat di rumah sakit. Dari informasi yang kami dapatkan sendiri belum diketahui saat ini Lalembah Mana sakit apa dan dirawat di mana. Namun dari keterangan dari Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, yang menyebutkan bahwasanya kondisi Lalembah Mana ini belum bisa dijenguk oleh orang-orang baik dari pemerintahan Kota Solo maupun Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang kemarin sempat mengunjungi Kota Solo untuk melakukan peresmian Mako Polresta Surakarta. Dari keterangan Teguh sendiri, beliau menyampaikan bahwasanya karena anak kedua atau cucu ketiga dari Presiden Jokowi ini tengah sakit, Gibran Rakabuming Raka untuk sementara waktu absen dari sejumlah agenda wali kota dan digantikan oleh dirinya.
terpisah juga mantan wali kota Solo FX Hadi Budiatmono mengatakan juga belum mengetahui Lalemah Mana saat ini tengah sakit apa, dan dirinya sendiri juga mengaku belum menjenguk Lalemah Mana karena jika belum mengetahui apakah Lalemah Mana boleh dijenguk atau belum. Nila. Baik, terima kasih banyak Agil Tri Setiawan, wartawan Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Agil. Kita lanjutkan, saudara, ke informasi lain. Meski menjadi kota terpadat di Indonesia, Jakarta ternyata masih memiliki hutan. Letak hutan tersebut berada di Srengseng Kembangan, Jakarta Barat. Hutan kota Srengseng ini tepatnya terletak di Jalan Haji Gelik, RT 8 RW 6, Srengseng Kembangan, Jakarta Barat. Setelah dibugar berkali-kali, hutan kota Srengseng ini menjadi satu dari tempat yang cukup asri untuk menghirup udara segar Jakarta. Untuk informasi selengkapnya, ada Desi Selviani, wartawan Warta Kota yang sudah siap dengan laporannya untuk Anda, saudara. Selamat siang, Desi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang, Mila. Di Jakarta sendiri, meskipun merupakan kota yang tidak terlalu besar dan juga padat, Jakarta ternyata masih memiliki hutan seluas 11 hektar di kawasan Srengseng Kembangan, Jakarta Barat. Hutan ini sendiri dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta, di mana hutan ini dulu sebelumnya merupakan tempat pembuangan umum. Kemudian di tahun 1995 hutan ini lokasi ini diubah menjadi hutan konservasi. Kemudian di tahun 2010 hutan ini dibuka untuk pengunjung yang bisa berwisata. Di hutan tersebut, pengunjung bisa melakukan sejumlah aktivitas, salah satunya ialah memancing. Di hutan itu terdapat danau seluas 950 meter persegi, yang dimana aktivitas memancing ini gratis. Apabila mendapatkan ikan tidak perlu membayar sepeser pun. Ada sejumlah jenis ikan yang memang diternak di danau tersebut, misalnya ikan mujair, ikan lele, ikan sepat, bisa didapat oleh pengunjung ketika memancing di hutan di hutan kota Srengseng. Kemudian juga di hutan itu juga terdapat 7.700 pohon yang terbagi dari 68 jenis pohon. Kemudian di hutan itu pengunjung hanya cukup membayar 2.000 untuk biaya retribusi masuk, kemudian juga biaya parkir motor 2.000 dan biaya parkir mobil itu sekitar 4.000. Dan itu selama PPKM ini dibuka hanya dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Seperti itu, Mila. Baik, terima kasih banyak Desi Selviani, wartawan Warta Kota atas laporannya. Ini jadi salah satu tempat yang bisa Anda datangi ya, Tribuners, ketika sedang berkunjung ke Jakarta untuk menghirup udara segar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya juga telah terhimpun wawancara ini dengan petugas Hutan Kota Srengseng. Berikut liputannya untuk Anda. Sejarahnya ini dari tahun 1995. Asalnya di sini TPU, tempat pembuangan sampah akhir. Nah, karena ada keluhan dari masyarakat kena bau sekitar juga kan ini sering terjadi banjir dulu. Namanya dibikinlah, sebenarnya dulu bukan hutan kota namanya. 1995 itu namanya hutan konservasi. Nah, terus dengan berkelanjutannya ini terus perkembangan, akhirnya bikin hutan konservasi. Permintaan dari masyarakat ini, kenapa ada hutan nggak bisa dimanfaatin buat masyarakat, cuma buat resapan air. Nah, tahun 2010 baru diresmikan di hutan kota. Masyarakat 2010 itu di hutan kota. Tetap mungkin SK-nya sih masih hutan konservasi sih. Siap. Danau di situ ini danau buatan. Jadi tadinya resapan air, akhirnya dibikin danau biar air dari sungai itu, tadinya sungai kan posisi sungai lebih tinggi, masyarakat sekitar kan banjir, jadi danau itu buat penampungan air biar nggak masuk ke warga sih. Luas danau itu berapa, Pak? Kurang lebih kalau lingkarnya aja ya 940 meter. 940. Di tangan Rama Leo Batera, saudara pemuda asal Kota Pangkal Pinang ini justru bisa mengolah sampah plastik menjadi pundi-pundi uang. Ateng, nama panggilannya, sudah setahun terakhir mengolah limbah plastik menjadi uang. Lantaran selama COVID-19 kemarin ia bingung ingin mengisi kegiatan dengan hal apa. Gunungan sampah plastik di dalam karung menghiasi gudang penggilingan sampah plastik miliknya yang diberi nama Bangka Recycle.
Sampah-sampah yang dimanfaatkan Ateng ini kebanyakan berasal dari cup plastik coffee shop yang ada di wilayah Pangkal Pinang. Informasi selengkapnya akan dilaporkan secara langsung saudara oleh Andini Dwi Hasana, wartawan Bangka Pos. Selamat siang Andini, silahkan dengan laporan lengkap Anda. Baik, terima kasih Nila. Selamat siang Tribuners. Jadi memang Rama Leo Batra ini pemuda asli Pangkal Pinang yang mengolah limbah plastik menjadi pundi-pundi uang bagi Ateng, panggilan Rama ini. Sebagian orang menilainya bahwa ini adalah sebuah sampah yang tidak berguna, namun di tangan Ateng justru limbah-limbah atau sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat ini justru dimanfaatkan oleh Ateng. Jadi bermula sejak setahun yang lalu ia bingung ingin melakukan kegiatan apa selama COVID-19 kemarin lantaran usahanya terpaksa ditutup sementara. Jadi ia berinovasi mengumpulkan sebuah sampah-sampah, terutamanya sampah-sampah itu dikumpulkan dari sampah-sampah coffee shop. Karena saat ini memang di seluruh Indonesia, juga kota Pangkal Pinang, coffee shop ini mulai marak menjamur ya di beberapa titik gitu. Dan salah satunya adalah setiap coffee shop pasti menghasilkan sampah cup plastik, dan cup plastik itu pasti dibuang begitu saja oleh pemilik coffee shop atau diberikan kepada pemulung. Nah, si Ateng atau Rama Leo Batra ini membeli sampah cup plastik ini dari pemulung sekitar 3.000 sampai dengan 7.000, lalu diolah Ateng menjadi digiling dulu sebelum dijual, digiling dulu menjadi butiran-butiran seperti itu. Kemudian setelah digiling baru dimasukkan Ateng ke dalam karung untuk dijualkan kembali ke Tangerang. Diketahui selama 1 minggu itu Ateng bisa mengumpulkan 1,5 sampai 2 ton untuk hasil limbah dari cup plastik coffee shop, dan untuk keseluruhan dari limbah plastik termasuk limbah plastik rumah tangga itu Ateng bisa mengirimkan ke Tangerang untuk dijadikan pundi-pundi keuangan itu sampai dengan 10 ton limbah plastik yang sudah digiling atau sudah didaur ulang gitu ya. Dan diketahui Nila, informasinya 1 bulan Ateng bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan dari cup plastik yang kita nilai sebagai sampah itu sekitar 50 sampai dengan 100 juta. Demikian Nila. Baik, terima kasih Andini Dwi Hasanah, wartawan Bangka Pos atas laporannya. Ini inovasi yang cukup menarik untuk mengolah kembali cup plastik bekas saudara. Andini, selamat bertugas kembali. Kami akan kembali seusai jeda saudara dengan beragam informasi lain, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Anda kembali menyaksikan live update bersama dengan saya Nela Irda. Saudara, kasus COVID-19 di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan kembali melonjak. Padahal sebelumnya di Kabupaten Musirawas Utara sempat berstatus 0 kasus COVID-19 selama 3 bulan. Kemudian pada bulan Februari ini muncul lagi kasus terkonfirmasi terpapar positif COVID-19 dan hingga saat ini terus meningkat. Informasi selengkapnya terkait naiknya angka COVID-19 di Muratara ini ada Rahmat Aizullah, wartawan Tribun Sumsel yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda, Saudara. Rahmat, selamat siang, silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang Nila, baik Nila dan juga Tribuners, memang kondisi perkembangan COVID-19 di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan hingga saat ini kembali mengalami lonjakan setelah sebelumnya memang pada kondisi 0 kasus COVID-19 selama 3 bulan sejak wabah ini mulai melandai di Kabupaten Musirawas Utara pada awal November tahun 2021 lalu. Kemudian di awal tahun 2022 ini maksud saya tepatnya di awal bulan Februari, kasus COVID-19 di Kabupaten Musirawas Utara kembali mengalami peningkatan. Begitu, kasus ini pertama kali muncul untuk lonjakan kembali ini, yaitu ada seorang warga yang akan melakukan operasi di Rumah Sakit Muhammad Husin di Kota Palembang. Seorang warga ini mengalami sakit kemudian akan dioperasi. Beliau berasal dari Kabupaten Musirawas Utara dan dilakukan swab di rumah sakit di Palembang tersebut, kemudian dinyatakan positif terpapar COVID-19. Kemudian dari Palembang mengkonfirmasi ke Kabupaten Musirawas Utara sehingga pemerintah Kabupaten Musirawas Utara melalui Dinas Kesehatan melakukan tracking begitu ke keluarga warga yang positif tersebut, kemudian dilakukan swab beberapa keluarganya dan dinyatakan negatif begitu. Namun beberapa hari kemudian masih di awal Februari ini ada satu kasus lagi, yaitu seorang tenaga kesehatan yang bertugas di salah satu puskesmas di Kabupaten Musirawas Utara mengalami gejala ke arah paparan COVID-19. Kemudian dari pihak puskesmas dan dinas kesehatan setempat melakukan swab terhadap tenaga kesehatan tersebut dan hasilnya dinyatakan positif terpapar COVID-19. Kemudian pemerintah Kabupaten Musirawas Utara melalui dinas kesehatan mengambil langkah untuk men-tracking beberapa kontak erat yang sempat berhubungan langsung, maksud saya kontak erat dengan nakes yang positif tersebut. Kemudian selain daripada itu, keluarga nakes tersebut yang sempat begitu dilakukan swab juga, dan akhirnya ada banyak warga yang maksud saya terutama keluarga dari nakes tersebut terpapar COVID-19, dan akhirnya pihak puskesmas yang ada nakesnya terpapar COVID-19 melakukan swab secara massal seluruh pegawai yang ada di puskesmas tersebut, sehingga ada hasilnya juga banyak yang positif. Selain daripada itu, karena maraknya
COVID-19 khususnya di Sumatera Selatan, sehingga satu-satunya rumah sakit di Kabupaten Musirawas Utara ini mengambil langkah atau berinisiatif untuk juga melakukan swab secara massal kepada seluruh pegawai dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Rupit. Dari pemeriksaan swab seluruh pegawai Rumah Sakit Rupit ini, ada yang terkonfirmasi namun tidak bergejala begitu, dan mereka sekarang melakukan isolasi mandiri karena memang tidak ada gejala, sehingga pelayanan di rumah sakit termasuk di puskesmas yang ada nakesnya positif COVID-19 tetap berjalan dengan baik, namun tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Dari data yang kami himpun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musirawas Utara, hingga kini sejak awal Februari muncul satu kasus konfirmasi, satu kasus, kemudian hingga pertengahan Februari ini melonjak drastis dari 0 hingga menjadi sekarang kasus aktifnya sebanyak 54 orang. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Musirawas Utara, total konfirmasi sejak awal pandemi di Kabupaten Musirawas Utara ini sebanyak 866 kasus, sedangkan sembuh sebanyak 757 kasus atau 87,41%, sedangkan yang meninggal terpapar COVID-19 yaitu sebanyak 55 orang atau 6,35%. Kemudian untuk capaian vaksinasi di Kabupaten Musirawas Utara hingga hari ini, untuk dosis pertama sudah mencapai 92,42%, sedangkan dosis kedua sudah mencapai 54,81%. Namun untuk dosis ketiga atau vaksin booster ini memang baru mencapai, baru 1,70%. Kepala Dinas Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Dr. Heni menghimbau kepada masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Musirawas Utara, untuk tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan secara ketat agar kasus COVID-19 di daerah ini tidak melonjak terus dan bisa kembali melandai seperti 3 bulan sebelumnya. Beliau juga mengimbau kepada masyarakat, karena ini ada tenaga kesehatan di puskesmas yang terkonfirmasi COVID-19, kepada masyarakat diimbau untuk tidak takut datang berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit, namun tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Di rumah sakit ataupun di puskesmas di Kabupaten Musirawas Utara ini juga sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Demikian, inilah. Rahmat Aizullah, saudara, melaporkan secara langsung untuk update bagaimana kasus COVID-19 di Kabupaten Musirawas Utara. Terima kasih Rahmat, selamat bertugas kembali. Ini kenapa? Karena banyak antara lain dari nakes puskesmas PAU, ya. Dia ada salah satu tenaga kesehatannya yang bergejala, sehingga kita lakukan swab. Tidak ada gejala batuk pilek, kita swab. Kemudian tenaga kesehatan PAU ini dia ada kontak juga dengan saudaranya yang positif juga. Jadi dari pihak puskesmas melakukan swab se-puskesmas PAU. Terus juga untuk Rumah Sakit Rupit juga, Rumah Sakit Rupit mengadakan screening. Screening itu artinya bukan karena ada gejala, karena ini maraknya kasus COVID, jadi Rumah Sakit Rupit mempunyai inisiatif untuk melakukan swab seluruh pegawai. Ratusan pelajar dari Malaysia, saudara, positif COVID-19 saat tiba di Nunukan. Mereka adalah 148 pelajar program beasiswa repatriasi dari wilayah Malaysia. Setidaknya tercatat 101 anak dinyatakan positif COVID-19. Hal ini membuat rencana Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI yang akan menyebarkan mereka di 3 provinsi tak jadi dilakukan. Informasi selengkapnya terkait paparan COVID-19 ratusan pelajar dari Malaysia ini ada wartawan kami dari Tribun Kaltara, Febrianus Felis,
yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo, selamat siang. Felis, silahkan dengan laporan Anda terkait paparan COVID-19 terhadap ratusan siswa yang berasal dari Malaysia ini. Ya, selamat siang Nila dan Tribuners. Hasil swab PCR kedua terhadap 148 pelajar program beasiswa repatriasi dari Indonesia pada Selasa 15 Februari lalu, diantaranya ada 83 anak dinyatakan positif COVID-19. Hal itu memang membuat rencana untuk menyebarkan ratusan pelajar itu ke 3 provinsi di Indonesia, yakni di Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan terpaksa ditunda. Sementara itu, juru bicara Satgas COVID-19 Nunukan Sabarudin mengatakan kasus aktif COVID-19 di Nunukan saat ini sebanyak 203 pasien dan sebagian besar kasus positif itu disumbang oleh pelajar beasiswa repatriasi dari Malaysia. Dan diinformasikan sebelumnya hasil swab PCR pertama saat tiba di Pelabuhan Tunontaka Nunukan, memang ada 20 pelajar yang positif, namun pada saat swab PCR yang kedua, dari 20 pelajar yang sembuh 2 orang dan tersisa 18 orang, sehingga total pelajar yang positif saat ini ada 100 orang. Dan Sabarudin mengaku para pelajar yang positif itu tidak memiliki gejala apapun. Meski begitu, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang meluas, petugas kesehatan dari Puskesmas Seledap maksud saya memindahkan pelajar yang negatif itu ke Gedung 2 Rusunawa. Namun bila mana ke depan ada yang punya gejala, baik itu sedang maupun yang berat, maka akan dirujuk ke RSUD Nunukan. Sementara itu, Sabarudin juga menjelaskan bahwa masa karantina ratusan pelajar itu ditambah 10 hari ke depan. Namun selama 10 hari ke depan bila sudah tidak ada gejala, maka ratusan pelajar itu dianggap sudah negatif COVID-19, jadi tidak ada lagi yang namanya swab PCR ketiga. Maka otomatis pelajar tersebut akan diberangkatkan langsung atau disebarkan ke 3 provinsi tempat sekolah tujuan mereka masing-masing. Untuk mengantisipasi juga penyebaran yang lebih luas, sterilisasi Gedung Rusunawa saat ini dilakukan oleh tim BPBD Nunukan berupa penyemprotan cairan disinfektan. Itu sudah dilakukan sejak diketahui adanya pelajar yang terindikasi positif COVID-19. Selain itu juga suplai vitamin C dan juga vitamin D juga diberikan kepada pelajar yang positif maupun negatif. Dan dari 203 pasien yang saat ini ada di Nunukan, hanya 1 pasien yang saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Nunukan. Demikian informasi sementara yang dapat saya sampaikan dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Felix, kembali ke Nila di studio. Baik, terima kasih banyak Felix, wartawan Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Felix. Untuk mengakomodir putra-putri terbaik negara, kita sekolahkan di negara kita, begitu. Ya, keterbatasan mungkin mereka mempunyai keterbatasan yang ada di negara tempat orang tua mereka bekerja, ya terpaksa kita yang harus memfasilitasi semuanya itu. Ya, kita fasilitasi itu ya di sini kita berbicara negara yang masuk ke Jadi ya inilah putra-putri terbaik kita yang datang seperti itu, dengan program negara yang cukup baik untuk program pendidikan, memajukan pendidikan dan pemerataan. Melalui prosedur kesehatan, melalui karantina sesuai dengan program kebijakan pemerintah, setiap kedatangan dari negara lain kita harus karantina. Sekarang kan kita nilai Pancasila juga kita tanamkan kembali begitu kepada mereka, kecintaan terhadap NKRI juga Pancasila, wawasan kebangsaan juga kita tanamkan kembali ulang seperti itu. Jika telah selesai karantina, mereka biar karantina dulu nanti di Rusunawa di nanti itu panitia pendamping dari mereka sudah kita bentuk 3 lokasi itu. Harga kedelai untuk bahan baku pembuatan tahu dan tempe mengalami lonjakan, saudara. Dari per kilogramnya seharga Rp7.000 kini mencapai angka Rp11.000. Satu di antaranya dirasakan oleh pengusaha tahu di Kota Denpasar. Mereka mengeluhkan kenaikan harga kacang kedelai yang sangat mempengaruhi penjualan tahu. Untuk informasi selengkapnya terkait jeritan dari sejumlah pengusaha tahu di Denpasar karena naiknya harga kedelai ini, ada Niluputu Wahyuni Sari, wartawan Tribun Bali yang sudah siap dengan informasinya. Sari, silahkan dengan laporan Anda. Iya, halo Nila. Jadi sebelumnya
beredar isu bahwa harga kedelai untuk bahan baku pembuatan tahu dan tempe mengalami lonjakan. Dari per kilogramnya seharga Rp7.000, kini harganya sudah Rp11.000. Salah satu pengusaha tahu di Kota Denpasar, Bali, yakni Pak Aang, mengatakan kenaikan harga kacang kedelai ini sangat mempengaruhi penjualan pada tahunya. Sebelumnya, dalam sehari ia bisa memproduksi atau menggunakan kacang kedelai hingga 3 kuintal. Kini karena adanya kenaikan harga tersebut, terlebih lagi karena pandemi COVID-19, ia hanya menggunakan 1 kuintal kacang kedelai saja seharinya. Dari 1 kuintal kacang kedelai itu, ia hanya mendapatkan penjualan kotor sejumlah Rp2 juta perharinya. Dan tentunya jumlah ini jauh ia dapatkan sebelum harga kacang kedelai naik dan pandemi COVID-19 mewabah. Produksi menggunakan kacang kedelai 1 kuintal itu ia lakukan 1 hari dengan 4 orang tenaga kerjanya dan dimulai pada pukul 8 pagi. Jika dulu sebelum kacang kedelai mengalami kenaikan harga, ia bisa membawa tahu-tahu tersebut ke pasar hingga 25 box besar. Namun saat ini ia hanya menjual 10 box tahu saja dalam seharinya. Dan harga di pasar pun diakuinya tidak bisa untuk dinaikkan lagi, di mana harga perbungkus tahunya yaitu Rp2.000 mendapatkan 3 biji tahu. Ia pun menyiasati untuk memperkecil ukuran tahunya agar tetap dapat menjual tahunya dengan harga normal. Dan kenaikan harga kacang kedelai ini diakui Aang sudah terjadi sejak 2 bulan lalu. Dan memang naiknya harga kacang kedelai ini bertahap. Jadi tak jarang akibat kenaikan harga kacang kedelai ini untuk bahan baku tahu, ia mengalami kerugian atau bahkan minus saat menjual tahunya dalam waktu 1 hari. Kenaikannya tersebut dicontohkan misalnya hari ini naik Rp500, besoknya akan kembali naik Rp500. Jadi naiknya bertahap hingga sampai saat ini harga kacang kedelai per kilogramnya Rp11.000. Ia pun berharap semoga saja pemerintah dapat memberikan solusi di balik naiknya harga kacang kedelai ini agar ia dapat berjualan seperti biasa lagi, Nila. Baik, terima kasih Wahyuni Sari, wartawan Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan, saudara, ke informasi lain. Kebakaran menghanguskan satu rumah warga di lingkungan 1 Karame, Manado pada Jumat malam. Semua barang berharga milik keluarga Lama dan Nusi ini habis dilalap si jago merah. Diduga api muncul dari lantai 2 dan pertama kali diketahui oleh anak mereka. Ada Fistel Mukuan, wartawan Tribun Manado, yang akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda, saudara. Halo, selamat siang, Fistel. Silahkan dengan laporan Anda. Fistel, selamat siang. Terkait kebakaran di wilayah lingkungan 1 Karame, Manado ini, bagaimana kronologisnya? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Mila. Selamat siang, Tribun. Ya, dan memang untuk kebakaran terjadi kemarin 18 Februari 2022 sekitar pukul 7 dan pada pukul 8 setelah kami hubungi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado, Supriyatna membenarkan kejadian itu bahwa telah terjadi kebakaran di lingkungan 1 Karame, Kota Manado, Sulawesi Utara. Ada 1 rumah dan 1 keluarga yang berada di rumah tersebut. Sekitar 1 jam dari pemadam kebakaran Kota Manado berhasil memadamkan kebakaran yang menghanguskan 1 rumah keluarga ini. Nah, dan dari pantauan kami tadi pagi di lokasi kejadian, memang seluruh barang berharga keluarga di dalam rumah memang habis terbakar atau sering disebut si jago merah. Di situ ada barang-barang elektronik atau barang-barang dari keluarga, yaitu TV, komputer, kulkas, dan sofa. Memang semuanya dilalap oleh kebakaran yang terjadi pada malam hari. Ada salah satu warga di samping rumah tersebut menyampaikan memang dia juga melihat memang sudah terjadi kebakaran dan dia tidak tahu apa penyebab kebakaran tersebut. Dan pemilik rumah bernama Indri, setelah kami temui memang tadi malam menurut saudaranya dia masih shock, tapi setelah tadi pagi kami temui
dia menyampaikan saat kejadian itu sebelum maghrib dia bersama anak-anak, keempat anaknya berada di dalam rumah. Kemudian dia menyuruh salah satu anaknya yang tertua untuk membeli beras dan telur karena mereka akan mempersiapkan makan malam setelah maghrib. Nah, setelah anaknya sampai, ia langsung memasang lampu di lantai 2. Karena rumahnya ada 2 lantai, dia memasang lampu di lantai 2, kemudian dia turun untuk memasak di lantai dasar. Nah, saat dia memasak, tiba-tiba ada katanya dari warga dari luar yang berteriak menyebutkan sudah ada kebakaran. Dan dia melihat di lantai 2 rumahnya, ternyata sudah ada api ya. Dengan melihat adanya api ini, dia cepat-cepat berusaha naik ke lantai 2. Namun, saat di tangga untuk naik ke lantai 2, dia melihat apinya sudah semakin besar di lantai 2. Dengan begitu, dia tidak jadi naik, dia langsung turun kembali dan memanggil anak-anaknya untuk segera lari karena rumah yang mereka tinggali sementara terbakar. Nah, kurang lebih 5 atau 6 meter karena mereka untuk keluar ke jalan besar harus melalui jalan lorong atau terowongan, dan saat di tengah lorong itu dia terpikir tentang ijazah-ijazah anak-anaknya sehingga dia berbalik ke rumah meskipun katanya saat itu memang di rumah sudah gelap, tidak ada lagi lampu, berbagai barang yang dia tabrak, namun dia berusaha untuk masuk ke kamar untuk mengambil ijazah-ijazah anak-anaknya, dan dari pengakuannya ia berhasil mengambil ijazah itu. Jadi dari semua barang berharga yang mereka miliki, tinggal ijazah yang berhasil dia selamatkan. Namun selain itu semua barang berharga di dalam rumah itu habis. Hanya tersisa beberapa barang plastik, barang dapur, dan beberapa pakaian yang dijemur di samping rumah, sebelah kanan rumah. Tinggal itu beberapa barang dapur dan pakaian yang dijemur di samping itu yang tersisa. Tapi semua yang di dalam rumah, baik lantai 1 maupun lantai 2, semuanya habis. Dan memang rumah mereka lantai 2 itu menggunakan kayu, tapi lantai pertama itu beton, dibuat beton. Jadi yang tersisa beton. Semua kayu baik lantai 1, lantai 2 semuanya habis. Tertinggal beton. Jadi tidak ada lagi yang barang elektronik yang bisa dia selamatkan. Begitu rekan Nila. Baik, terima kasih Fistel Mukwan, wartawan Tribun Manado. Saudara melaporkan terkait kebakaran rumah yang terjadi di Kota Manado. Selamat bertugas kembali, Fistel. Kita ke informasi lain, Saudara. Sejumlah aliansi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan. Dalam aksi ini, mereka menolak Permenaker nomor 2 tahun 2022 terkait pencairan jaminan hari tua yang hanya bisa dicairkan saat usia 56 tahun atau saat masa pensiun. Sejak dikeluarkan, aturan ini memang menuai pro kontra hingga banyak yang melakukan penolakan. Permenaker ini dianggap tidak berpihak pada pekerja. Untuk informasi selengkapnya terkait bagaimana suasana buruh dalam unjuk rasa di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan ini, ada Roma Ulisianturi, wartawan Tribun Batam, yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Selamat siang. Uli, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Nila. Sejumlah aliansi buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan. Aksi ini dimulai sekitar pukul 10 pagi. Dalam aksi ini, sejumlah aliansi buruh menolak secara keras Permenaker nomor 2 tahun 2022 terkait pasal pencairan jaminan hari tua. Diatur dalam pasal tersebut bahwa JHT hanya bisa dicairkan pada saat pekerja berusia 56 tahun. Pasalnya di dalam BPJS Ketenagakerjaan juga sudah ada program jaminan pensiun yang 3% diambil dari gaji. Menurut aliansi buruh, jaminan hari tua cair di usia 56 tahun adalah hal yang mustahil lantaran masa kerja kaum buruh berkisar hanya 20 tahun di perusahaan. Ketika 20 tahun bekerja berarti hanya usia 40 tahun. Biasanya kaum buruh bisa mencairkan JHT ini sesudah habis kontrak di perusahaan dan dananya akan dijadikan untuk kelanjutan hidupnya atau bisa menjadikan dana tersebut sebagai modal usaha. Dalam aksinya, mereka juga melakukan penandatanganan petisi
untuk menolak Permenaker nomor 2 tahun 2022. Rencananya aksi ini akan dilangsungkan selama 3 hari, dimulai dari hari Jumat dan akan berakhir di hari Selasa. Begitu rekan Nila, saya dari Kepulauan Riau, Kota Batam, Romauli Sianturi melaporkan kembali kepada Nila di studio. Oke, untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Panglima Garda Metal FS PMI Batam, Suprapto, dan juga wawancara dengan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam, Nagoya Sony Suharsono. Berikut liputannya untuk Anda. Luruskan bukannya ditandatangani, gitu ya. Jadi teman-teman pekerja tadi, perwakilan dari FSPMI, silaturahmi lah ya, kunjungan silaturahmi kemari, dan ternyata membawa salah satu amanahnya adalah tentang Permenaker 02 tahun 2022, gitu ya. Terus kemudian tersampaikan dan tertulis dalam bentuk petisi. Nah, kami BPJS Ketenagakerjaan sebagai operator, ya, operator amanah penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan petisi tersebut, tentunya kami akan sampaikan secara berjenjang, gitu ya. Kenapa? Karena kan kami organisasi. Kebetulan kami di bawah kantor wilayah Sumariau. Nah, untuk itu kami akan menyampaikan ke pimpinan kami yang terdekat, atasan langsung, yaitu Kanwil Sumariau, yang nantinya akan dilanjutkan ke kantor pusat. Tentunya surat naskah yang pengantar ke kantor wilayah Sumariau akan kami tembuskan kepada perwakilan daripada FSPMI. Itu aja sih teman-teman sekalian. Pak. Melakukan aksi di kantor BPJS Ketenagakerjaan 1 Batam di Nagoya. Kenapa kita harus melakukan aksi? Kita melakukan aksi penolakan Permenaker nomor 2 tahun 2022 terkait pasal pencairan jaminan hari tua atau JHT, yang di situ diatur JHT hanya bisa dicairkan nanti pada saat umur 56 tahun. Ini sangat dolim bagi kaum buruh, kaum pekerja. Maka seharusnya yang demo Kemenaker itu bukan kita, tetapi adalah orang BPJS, karena BPJS Ketenagakerjaan itu kan tenaga kerja kita. Uang kita, mereka menjalankan uang kita, uang kaum buruh, kaum pekerja. Maka harusnya mereka yang demo Kemenaker itu, bukan kita. Tapi apapun kita akan sampaikan dengan itu, penolakan ini. Sebab apa? Di BPJS Ketenagakerjaan sudah ada program jaminan pensiun yang 3%, itu kalau setiap tahun itu negara mengelola sekitar 6 triliun setiap tahun. Apa ini kurang itu? Negara mengelola uang buruh, uang pekerja, kok masih mau menghisap jaminan hari tuanya JHT? Kalau mereka harus cair di umur 56 tahun, itu adalah hal yang mustahil. Sebab apa? Kaum buruh, kaum pekerja rata-rata bekerja antara 10 sampai 15 tahun. Paling lama itu 20 tahun di perusahaan. Maka ketika mereka 20 tahun, ketika dia dari umur 20 sampai 20 tahun bekerja, berarti kan hanya umur 40. Apa harus nunggu 16 tahun untuk mencairkan? Padahal mereka kan harus berlangsung hidup gitu loh. Nah, pemerintah kan ngomong masalah kan ada jaminan kehilangan pekerjaan. JKP itu hanya untuk yang PHK. Nah, kalau yang habis kontrak, yang resign, terus perusahaan. Terduga pelaku jambret saudara di Jalan Puskesmas Desa Bandar Kalipa, Kecamatan Percut, Saituan ternyata tewas setelah dibantai. Polisi menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Diketahui korban adalah Ramlan 39 tahun yang merupakan warga Dusun 8, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut, Saituan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, sudah tergabung bersama dengan saya ada Fian, wartawan Tribun Medan yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Fian. Terkait kronologis kejadian ini, bisa Anda laporkan secara lengkap bagaimana kronologisnya? Ya, baik rekan Nila dan juga para Tribuners di rumah. Ya, kejadian pembunuhan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal tersebut terjadi pada hari Rabu kemarin, di mana saat itu korban dijemput oleh 6 orang pelaku. Saat itu para pelaku ini menuding bahwasanya korban ini merupakan pelaku jambret.
ketika dijemput, korban ini langsung dibawa ke sebuah gudang. Di gudang tersebut, korban ini langsung diinterogasi oleh para pelaku ini, disuruh mengaku bahwasanya korban ini pelaku jamret. Namun ketika di sana, korban langsung dianiaya oleh sejumlah pria. Setelah dianiaya, ketika korban sudah terluka berat, lalu korban ini dibawa oleh pelaku ini ke Polsek Percut Setuan. Sesampai di sana, para pelaku ini mengaku bahwasanya korban ini merupakan jamret. Polisi yang curiga langsung menahan sejumlah pemuda tersebut dan diinterogasi. Setelah diinterogasi polisi, para terduga pelaku ini mengaku bahwasanya memang saat itu mereka menculik korban dan melakukan penganiayaan. Setelah dibawa ke Polsek karena korban sudah terluka, pihak polisian langsung membawa korban ini ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, ternyata korban sudah meninggal dunia. Akhirnya polisi memeriksa sejumlah orang yang membawa korban ke kantor polisi. Lalu kemarin polisi menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan korban ini meninggal dunia. Di lokasi sendiri memang terlihat ceceran darah terlihat di lokasi kejadian di sebuah gudang di kawasan Percut Setuan. Saat ini 6 orang pelaku tersebut sudah diamankan pihak kepolisian yang akan berkoordinasi dengan kejaksaan dan akan dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, baik, sekian rekan Nila, saya Alfian dari Medan kembali ke studio. Demikian wartawan Tribun Medan, saudara, melaporkan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan 6 pemuda terhadap seorang jamret. Informasi lebih lengkapnya juga telah terhimpun wawancara dengan Kapolsek Percut Setuan Kompol Muhammad Agustiawan. Berikut liputannya untuk Anda. Bengkel kereta, Pak. Jadi mereka menjemput dia dulu, kemudian dibawa, kemudian diinterogasi di sana dan dieksekusi, Pak. Diambil, Pak, bukan diculik, Pak. Diambil, Pak. Yang menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi untuk motif setelah didalami hasil keterangan dari para saksi ataupun tersangka, jadi mereka menuduh bahwa tersangka adalah pelaku jamret handphone. Demikian, Pak. Dari sementara yang sudah kami amankan 8 orang, hasil gelar perkara dengan Polrestabes, 6 bisa kami tetapkan sebagai tersangka dan akan dilakukan penahanan. Untuk 2-nya lagi kami jadikan saksi sampai menunggu hasil ekspos dengan kejaksaan. Kami hanya menerima keterangan dari para tersangka. Jadi menurut para tersangka dia jamret, tapi kita harus mencari keterangan-keterangan lain, baik dari keluarga maupun teman-teman. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Ratusan pengendara roda 2 bersama unitnya diamankan Satlantas dan Satsamapta Polres Tapin lantaran diduga melakukan aksi balap liar di kawasan Rantau Baru pada Jumat 18 Februari. Puluhan pengendara roda 2 yang didominasi anak-anak muda ini selain ditilang juga mendapatkan sanksi dengan mendorong kendaraannya dari kawasan Rantau Baru menuju ke Mapolres Tapin. Hal ini dilakukan untuk penertiban atas dasar laporan dan keluhan dari masyarakat atas aksi balap liar yang selama ini memang kerap meresahkan masyarakat. Terkait informasi puluhan pelaku dan juga pengendara yang melakukan aksi balap liar, sudah ada Stanislaus Sene, wartawan Banjarmasin Post, yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Stan, silahkan dengan laporan Anda. Baik, Nila dan Tribuners, dapat saya laporkan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, terkait dengan giat penertiban pengendara yang diduga melakukan aksi balap liar di kawasan Rantau Baru, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Pihak Lantas Polres Tapin bersama dengan Satsemapta Polres Tapin melaksanakan giat ini dalam rangka menjaga wilayah Kabupaten Tapin dari aksi balap liar dan juga penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas. Dan juga dilaksanakan razia ini berawal dari adanya laporan juga aduan dari masyarakat karena di kawasan Rantau Baru yang merupakan salah satu area atau wilayah yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Tapin sebagai tempat untuk bersantai,
untuk melakukan olahraga secara ringan, aksi-aksi balap liar ini sungguh mengganggu, sehingga kemudian muncul aduan dan laporan kepada pihak Lantas Polres Tapin dan langsung ditindaklanjuti oleh Satuan Lantas Polres Tapin bersama dengan Satuan Selamatan Polres Tapin. Dan alhasil kemarin yang dilaksanakan sekitar pukul 5 sore itu kurang lebih ratusan kendaraan itu diamankan, sehingga tidak hanya diamankan tetapi diberi sanksi oleh bagian Lantas itu mendorong kendaraan dari kawasan Rantau Baru ke Mapolres Tapin dengan jarak ya kurang lebih sekitar 3 kilo. Itu salah satu sanksi yang diberikan kepada para oknum yang memang diduga melakukan aksi balap liar yang sering meresahkan masyarakat yang menjadikan tempat kawasan Rantau Baru sebagai tempat untuk bersantai. Dapat kami informasikan juga bahwa terkait dengan razia Bali ini sudah dilakukan beberapa kali, dan ke depan memang informasi yang kami dapat dari Kanit Lantas Polres Tapin, ke depan memang razia seperti ini atau operasi tentang penertiban terhadap balap liar maupun pelanggaran lalu lintas ini akan terus dilakukan, sehingga diharapkan memang masyarakat baik pengguna roda 2 maupun roda 4 untuk senantiasa taat dan patuh terhadap peraturan atau rambu-rambu lalu lintas yang ada di wilayah hukum Polres Tapin. Itu juga sesuai dengan arahan dari Bapak Kapolres Tapin, Bapak AKBP Ernesto Saiser, yang memang lebih mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap memperhatikan peraturan berlalu lintas dan juga mencegah terjadinya balapan liar yang efeknya memang meresahkan masyarakat. Seperti itu, Nila. Oke, untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, wartawan kami dan juga telah mengimpun wawancara dengan Kanit Lantas Polres Tapin, Ibdalis Nahartati. Berikut laporan lengkapnya untuk Anda. Kami dari Satlantas Polres Tapin dan juga Satsamapta Polres Tapin mengadakan kegiatan penegakan hukum dan penertiban terhadap balapan liar yang sudah sering dapat masukan dari masyarakat, aduan maupun laporan. Jadi pada sore hari ini kita tindak baik yang melakukan balapan maupun yang menonton. Jadi kita pilih mana yang ada surat-suratnya maupun tidak, yang tidak lengkap kita bawa ke Polres untuk ditilang. Ini jalan kaki ya, Ya. Ada berapa banyak sih kira-kira? Ada 100-an lebih lah? Ada sekitar 100-an mungkin. Polres Metro, Saudara, mengungkap kasus narkoba jenis ganja dan sabu-sabu serta kepemilikan senjata api. Total ada 5 tersangka bandar narkoba yang ditangkap dalam waktu 1 malam. Selain itu diamankan pula sejumlah senjata lain termasuk 25 butir amunisi aktif dan juga ganja seberat 192,51 gram dan sabu-sabu seberat 3,19 gram. Aparat Polres Metro juga masih terus mengembangkan kasus ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, ada Indra Simanjuntak, wartawan Tribun Lampung, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Indra, selamat siang. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik Nila dan Tribuners. Jadi diungkapnya kasus peredaran ganja dan sabu-sabu di kota Metro ini berawal dari ditangkapnya satu orang tersangka atas nama Hidayat atau Dayat pada 15 Februari lalu di sebuah ruko di kawasan Metro Pusat. Nah, dari TKP pertama, polisi berhasil mendapatkan sekitar 58 gram ganja dan juga setengah gram sabu-sabu. Saat melakukan penggeledahan di tersangka Dayat, salah satu kawan tersangka itu atas nama Sadam datang ke lokasi penggerbekan. Kemudian polisi juga turut melakukan pemeriksaan dan didapatkan seperangkat alat hisap sabu. Tersangka juga Sadam juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Nah, dari Dayat ini polisi mendapatkan 2 nama, satu yakni Irnandi, itu polisi kemudian melakukan penangkapan ke Irnandi itu di sebuah rumah kontrakan di kawasan Metro Pusat. Nah, dari TKP kedua polisi juga mengamankan Irnandi dan Fitri. Dari sini polisi berhasil mengamankan ganja 10 paket sabu, maksud saya
seberat hampir 3 gram. Kemudian dari tersangka Dayat atau tersangka pertama, polisi juga melakukan pengejaran ke Nitanel, itu di kawasan Metro Utara. Dari tersangka kelima ini, polisi mendapatkan barang bukti ganja seberat 130 gram. Nah, polisi juga mendapatkan 1 senjata api dan juga 25 butir amunisi aktif dari tangan tersangka Fitri. Namun tersangka ini tidak mengakui kepemilikan senjata api tersebut, Mila. Menurut pengakuan tersangka, senjata api tersebut merupakan milik adiknya yang saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Jadi total dalam satu malam polisi berhasil mengamankan 5 tersangka dan barang bukti 190 gram ganja, 3 gram lebih sabu-sabu, 25 butir amunisi, dan 1 senjata api jenis revolver. Demikian, Nila. Baik, Saudara. Telah terhimpun juga wawancara yang dilakukan wartawan kami untuk mengetahui informasi lengkapnya, yakni dengan Kasat Narkoba Polres Kota Metro AKP Suheri dan juga Kepala Polres Kota Metro AKP Yuni Iswantri Yuyun. Berikut liputannya untuk Anda. Kemudian kan kabarnya dimiliki adiknya berprofesi sebagai apa? Jadi kalau adiknya profesinya tidak ada, jadi tidak bekerja. Namun kalau untuk lebih lanjutnya ya jelas yang bersangkutan tidak mengetahui dari mana jelas nggak tahu, karena dia sepengetahuan dia itu barang itu emang ditemukan emang dalam keadaan tergantung di dalam jaket milik adiknya. Nah, kalau untuk kita menentukan rakitan apa pabrikan, karena harus diuji kan, pabrikan ataupun rakitan. Nah, sementara kan karena yang perempuan ini perkara narkoba, pasalnya pasal 112 dan Sanpinya tidak dikenakan ke perempuan, karena dari 2 orang yang ditangkap di situ, salah satu TSK yang narkoba juga, kan dia juga tidak mengetahui, cuma diakui oleh si Fitri bahwa itu milik adiknya, sedangkan adiknya itu. Metro mau membacakan tersangka press release perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu, ganja, dan penemuan senpi jenis revolver serta amunisi aktif kol 38 mm dan kol 5,56 mm di wilayah hukum Polres Metro. Dasarnya ada 7. Identitas pelapor waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2002 sekitar jam 18.15 WIB di sebuah ruko di Jalan Raikudu, Kecamatan Metro, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Identitas tersangka 1 inisial HH, Metro Wira Swasta, Jalan Melati Timur, Metro Pusat. Tersangka kedua inisial SH, Metro, laki-laki tidak bekerja, alamat Metro Pusat. Yang ketiga inisial RI, II bin Budi Santoso, laki-laki, buruh, alamat Raja Basah, Kota Bandar Lampung. Yang keempat FN, perempuan, ibu rumah tangga, alamat Metro Pusat. Yang kelima ND, laki-laki tidak bekerja, alamat Metro Utara. Barang bukti ini ada ganja, ada peluru, senjata, sabu, ganja, sabu. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PKS Maluku, Aziz Sangkala, Saudara, optimis bahwa bakat sepak bola anak-anak di Pulau Haruku, Maluku Tengah cukup besar.
Hal ini tampak selama bergulirnya ajang Liga Angkatan Samosir Cup yang berlangsung di negeri Kabau Haruko. Ajang sepak bola gawang mini ini diisi sejumlah tim dari angkatan tahun 2003 hingga 2022. Nantinya Sangkala juga berupaya agar pemuda di Haruko ini bisa turut menjadi wakil Maluku dalam Liga Santri dan keperebutan Piala Kasat tahun 2022. Untuk informasi selengkapnya, sudah ada Ridwan Tuasamu, wartawan Tribun Ambon yang akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat siang Ridwan, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang rekan Mila, baik Tribuners, Ketua Dewan Pembina Wilayah PKS Maluku, yaitu Asis Sangkala, yang sempat mengunjungi Liga Angkatan Samosir Cup di negeri Kabau, Pulau Haruko, Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah, cukup antusias dan sangat terkesan karena menurutnya di Pulau Haruko sana terdapat sejumlah pemain bola yang cukup potensial dan seharusnya bisa menjadi potensi Maluku untuk dikirimkan ke nasional, sehingga untuk itu Asis Sangkala akan membantu pemain-pemain yang berada di Pulau Haruko ini untuk bisa menjadi wakil dari Pulau Haruko mengikuti Liga Santri memperebutkan Piala Kasat pada bulan Juni mendatang. Karena di Piala Kasat nanti setiap provinsi akan ikut serta di dalamnya, sehingga menurut Asis Sangkala yang juga merupakan wakil ketua DPRD Provinsi Maluku itu, bahwa potensi-potensi dan bakat dari pemain bola yang ada di Pulau Haruko itu seharusnya masih bisa dikembangkan lagi. Jadi nantinya Asis Sangkala bersama Forkopimda Maluku dan juga aparat keamanan akan mencoba untuk melakukan seleksi terhadap pemain-pemain yang berada ataupun merupakan santri di sejumlah pesantren yang ada di Pulau Haruko, untuk kemudian bisa dibawa dan menjadi salah satu wakil dari Pulau Haruko untuk menuju ke Liga Santri. Dan terkait dengan ajang Samosir Cup itu, Asis Sangkala sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh panitia, karena di tengah konflik yang sedang berkecamuk di Pulau Haruko, justru panitia penyelenggara membuat satu ajang sepak bola yang dimana turnamen itu berisi tim-tim yang berasal dari negeri-negeri adat yang berada di Pulau Haruko, sehingga turnamen tersebut disebut oleh Asis merupakan ajang pendinginan selesai konflik, ajang yang kemudian mampu dijadikan sebagai ajang mendinginkan situasi yang sedang memanas di Pulau Haruko. Kemudian bersama Kapolresta Ambon dan juga Dandim 1504 yang juga turut hadir di sana, Sangkala menyebut bahwa peran dari aparat TNI Polri sangat luar biasa karena mampu langsung mengamankan situasi di Pulau Haruko sehingga ajang sepak bola itu bisa bergulir dengan baik dan menumbuhkan roda perekonomian kembali di negeri Haruko yang sempat berhenti selama 1 bulan terakhir akibat adanya 2 konflik yang terjadi berturut-turut. Seperti itu rekan Nila dan Tribuners, laporan saya dari Ambon. Ridwan Tuasamu, Tribuners, wartawan Tribun Ambon melaporkan terkait optimisme terkait jaring bibit pesepak bola di Maluku. Ridwan, terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!